seorang ustadz yang baru saja masuk Islam atau mualaf. Tapi kenapa ya dia masuk Islam seolah-olah dia terkesan munafik, terkesan provokasi, terkesan adu domba. Baru aja masuk Islam, baru bermualaf, baru mencari-cari ayat, tapi di sini Anda kesannya mengadu domba. Kalau masuk Islam, jaga nama Islam. Jangan terkesan disudutin. Jangan terkesan Islam itu ganas, buas. Anda caci maki. Anda hina-hina agama Nasrani. Kita dengarkan ceramahnya. Orang Islam itu jauh sekali perbedaannya dengan orang Kristen. Simpel saja. Orang Islam itu, Pak, wajahnya bercahaya, saya bilang. Bersih, berseri-seri, betul. Kenapa? Karena dia sering berwudu. Ya kan? Minimal dalam sehari 5 kali basuh muka. Jadi kelihatan cahayanya. Sebagaimana Allah firmankan, ya kan? Simahum fi wujuhihim min athari sujud. Di wajah-wajah orang mukmin itu, kata Allah, tampak bekas-bekas sujud. Berseri-seri, bercahaya. Mohon maaf, Pak. Wajah-wajah orang Kristen itu, mohon maaf, seram-seram. Ya kan? Jelek-jelek. Ya kan? Kenapa? Makannya saja yang haram-haram, babi, anjing, na'udzubillah. Kamu yang belum... Wahai ustadz yang di sana, kalau Anda yang baru mualaf lalu mengatakan bahwa orang Nasrani, orang Kristen mukanya jelek-jelek makan babi, Anda lupa Anda juga pernah makan babi? Hah? Anda lupa? Kalau disuruh memilih wajah kamu sama wajahnya Ari Wibowo, saya lebih memilih wajah Ari Wibowo. Karena saya melihat hatinya, bukan agamanya. Anda ini provokasi. Makanya Ustadz, jangan mentang-mentang udah mualaf, seolah-olah mengadu domba. Seolah-olah Islam itu mengajarkan penghinaan, pelecehan. Ayat yang Anda kutip itu nanti di padang mahsyar akan nampak umat Nabi dari mana? Dari air uduknya. Dari dia pernah melakukan ibadah. Tapi tidak orang yang munafik. Dan nanti di padang mahsyar itu banyak kaum-kaum Nabi. Kaum Nabi Musa, kaum Nabi Isa, kaum Nabi Muhammad, kaum Nabi Ibrahim, kaum Nabi Musa, kaum Nabi Zakaria, kaum Nabi Nabi Yusuf. Banyak Ustadz. Quran itu berbicara pada kaum Nabi Muhammad. Konteksnya di situ. Anda ini sudah menyimpang, sudah kemana-mana arahnya. Kalau memang konteksnya seperti itu, jangan ditambah-tambahin, jangan beralusinasi, jangan berasumsi. Oh, wajah orang Kristen serem-serem karena makan babi, makan uang korupsi. Anda lupa tuh yang makan uang jamaah. Anda lupa tuh yang korupsi uang rakyat. Anda lupa tuh yang teriak-teriak demo-demo. Hah? Teriak-teriak Allah Akbar tengah jalan. Anda lupa tuh yang ngancur-ngancurin sweeping-sweepingnya rumah-rumah makan. Iya, Anda lupa. Anda lupa kelakuan mereka. Apa nampak keberserian di wajahnya? Ustadz, belajar agama itu pelan-pelan. Jangan karena nafsu. Saya takut Anda ini munafik. Anda kan baru mualaf. Anda kenal Abdullah bin Ubay? Kenal? Ada kaitannya dengan Al-Maidah 1, Al-Maidah 2. Ustadz, dengar. Al-Baqarah 62, Allah berfirman di situ, orang-orang Nasrani, orang-orang Yahudi, orang-orang Sabi'in, ya, orang-orang Muslim, mereka-mereka ini yang beriman kepada Tuhan, melakukan kebajikan, bersedekah, berinfak, tidak ada kerugian mereka. Ya, mereka akan mendapatkan ganjaran-ganjaran yang baik dari Tuhannya. Artinya Ustadz, tidak boleh menghina. Jangan karena kebencian Anda di suatu kaum, Anda mencaci, mencela, ya. Anda ini bukan orang hutan yang hidupnya cuma di hutan, hidupnya bersama dengan agama lain. Ustadz, Anda kan baru saja memeluk jadi Islam. Anda baru bermualaf. Coba Anda kembali belajar kisah di masa Rasulullah dan para sahabat. Kenalkan dulu Umar bin Khattab, Ali bin Abu Thalib, Utsman bin Affan,
Abu Bakar Siddiq radhiyallahu. Mereka bangsa Arab Quraisy. Sebelum mereka memeluk agama Allah, sebelum memeluk agama Islam, mereka itu tidak beragama, bahkan menyembah berhala. Rasulullah mendapatkan hidayah ketika di Gua Hira. Tapi nggak semata-mata langsung mengajak mereka untuk masuk Islam dengan cara-cara seperti yang Anda katakan. Hei Abu Lahab, hei Utsman bin Affan, hei Ali bin Abu Thalib, hei Abu Bakar Siddiq, hei Utsman bin Affan. Muka kalian sangar-sangar. Nggak ada, Ustadz. Tidak ada seperti itu bahasa Rasulullah. Ya, Anda ini, yang saya khawatirkan Anda ini munafik. Saya takut Anda masuk ke agama Islam hanya untuk provokasi, menghafal beberapa ayat, mencari beberapa hadis, hanya ingin agama Nasrani dan agama Islam berperang. Saya takut Anda seperti siapa? Abdullah bin Ubay. Siapa dia? Nama dia berkaitan dengan Al-Maidah 51-52. Abdullah bin Ubay, tokoh politik, tokoh munafik, sehingga turun Al-Maidah 51. Dikhawatirkan seorang pemimpin yang seperti dia modelnya. Hati-hati Ustadz. Anda ini baru saja ilmu Anda tuh baru sedengkul kaki saya. Islam tidak mengajarkan begitu-gitu. Firman yang Anda kutip itu nanti di padang mahsyar akan kelihatan cahaya-cahaya orang muslim. Tapi bukan orang munafik. Tapi bukan muslim-muslim yang makan uang jamaah. Tetap aja mereka masuk neraka. Muslim-muslim yang makan korupsi, tetap aja mereka diadilin, tetap aja mereka masuk neraka. Ya Ustaz, jadi belajar. Semua tergantung hati. Hatinya yang menampakkan cahaya di diri dia. Di dalam agama manapun, kalau hatinya kotor dan jorok, tidak akan nampak cahaya di dalam dirinya. Sama aja seperti teriak-teriak Allahu Akbar tengah jalan, berbuat maksiat, membuat kerusakan di muka bumi, bom sana bom sini, bom bunuh diri. Apa itu yang Anda bilang seorang muslim yang nampak berseri-seri di mukanya? Manusia yang mengaku agama muslim, jika dia merasa dirinya muslim, dia tidak akan pernah membunuh orang lain, apalagi bom bunuh diri, mengorbankan orang lain. Itu sudah sesat. Merusak kenyamanan, ketentraman di muka bumi. Tapi dia tidak sadar pada dirinya, sesungguhnya dialah penghuni neraka jahanam. Makanya Ustadz, jangan cuma penampilan doang yang diurus, jangan cuma penampilan doang yang diperhatiin, tapi akal hati Anda jongkok. Bahasa Anda bahasa seorang yang selangkangan. Bahasa Anda bahasa selangkangan.